Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Topik yang akan dibahas yaitu tindakan merugikan uang negara, tindakan penyuapan, tindakan pemerasan, tindakan penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang. Selanjutnya, tindakan merugikan uang negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN digariskan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi di dalam penyelenggaraan negara, terutama terkait pengelolaan keuangan negara, antara lain yaitu 1. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 2. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif dan akomodatif dan selektif. 3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan. Selanjutnya, tindakan penyuapan. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya dalam pembahasan dari pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Dalam Kamus Hukum Blake Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai, lembaga, atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Selanjutnya, tindakan pemerasan. Tindakan pidana pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada pasal 367. Sebenarnya ini mengatur dua macam tindakan pidana, yaitu pemerasan dan tindakan pidana pengancaman. Kedua tindakan pidana itu memiliki inti atau sifat yang sama pada dasarnya, yakni suatu perbuatan yang memiliki tujuan memeras orang lain. Meskipun memiliki karakteristik yang sama antara pemerasan dan pengancaman, tapi kedua memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya terlihat dari cara pemerasan yang dilakukan. Cara pemaksaan pada tindakan pidana pemerasan adalah pelaku akan memberikan ancaman atau memfitnah dengan lisan, tulisan, atau menista. Tindakan pemerasan termasuk ke dalam delik aduan, yang berarti tindakan pidana baru bisa diproses apabila korban membuat pengaduan atau laporan. Selanjutnya, tindakan penggelapan dalam jabatan. Sebagian orang mungkin akan mengira kasus penggelapan dalam jabatan merupakan masalah yang sama dengan penipuan. Akan tetapi, baik jika Anda melihat terlebih dahulu pasal penggelapan dalam jabatan yang bisa digunakan sebagai acuan atau dasar dari penggelapan dalam jabatan yang dimaksud. Pasal penggelapan tertuang dalam pasal 372 Undang-Undang KHUP yang menyatakan bahwa siapa yang dengan sengaja melawan hukum suatu atau bagian benda yang merupakan kejahatan, namun karena melakukan penggelapan sehingga dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Sedangkan untuk penggelapan yang terjadi di dunia kerja yang dalam hal ini memanfaatkan kejabatan tertentu untuk melakukan penggelapan, maka penggunaan pasal penggelapan yang berbeda. Pasal penggelapan dalam jabatan tersebut adalah pasal 374 Undang-Undang KHUP. Jadi, pasal penggelapan dalam jabatan 374 KUHP adalah bentuk khusus dari pasal penggelapan 372 KUHP, di mana tentukan oleh 3 unsur, yaitu mata pencarian, mendapatkan upah, dan adanya hubungan pekerjaan.
Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf H. Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahan diantaranya berbentuk bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan kecurangan yang membahayakan keamanan orang lain atau barang. Dilihat dari segi makna istilah penipuan dan perbuatan curang, sebenarnya tidak mempunyai perbedaan prinsipikal, yang ada hanya nuansa kata. Namun dari kedua istilah tersebut tersirat bahwa istilah curang mempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan penipuan. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami yang bernama Harlis Jatmiko, Nadila Ababil, Fijri Alini Putri, Windy Wulandari. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.